Nyalakan engine, nyalakan AC, tutup ventilasi biar dingin dulu. Oke teman-teman, selamat datang di channel Handako PS. Di video ini saya akan berbagi pengalaman membeli mobil ini, Mercedes-Benz W204 C200 dari hasil Google AdSense aja. Dan di awal setelah monetisasi saya cuma mendapatkan 0,4 dolaran, nggak sampai 10.000 rupiah kalau dirupiahkan. Dan seiring berjalannya waktu saya tetap konsisten dan bisa dilihat ada peningkatan income. Dan di 3 tahun awal atau 3 tahun pertama saya berhasil menghasilkan 33.000 US dolaran, yang cukup besar lah angkanya untuk saya pribadi. Dan untuk mobil yang ini hasil dari desain teman-teman, tapi kalau kita kerja freelance misalnya butuh bahasa Inggris, jadi banyak banget yang terkendala di situ. Memang skillnya kalau desain itu mudah dipelajari, tapi untuk implementasi job desk-nya itu nggak semua orang bisa, karena butuh kemampuan dalam bahasa Inggris. Dan kerja freelance sendiri itu potensinya besar banget teman-teman, karena kita seolah-olah membangun aset ya di situ. Jadi misal dalam 1 tahun kita punya customer atau klien tetap lah, anggaplah 10. Kalau masing-masing dari klien kita mendapatkan sebulan 100 dolar, kalau 10 kan 1.000 dolar kayak gitu. Kalau saya pribadi lebih dari 100 klien teman-teman yang saya dapatkan, tapi ya ada yang klien tetap, ada yang enggak ya. Dan ini adalah hasil yang dari desain juga, tipenya sama. C200 dengan yang dari Google AdSense ini juga sama persis plug ya, cuma beda tahun aja. Ya ceritanya sih dulu yang satu ini itu kena insiden, kemudian karena saya nggak ada kendaraan eksternal, jadi saya beli lagi dengan tipe yang sama. Setelah itu, setelah di repair yang ini, ya datang lagi di sini, akhirnya ada 2 kembar. Jadi buat teman-teman yang nyari peluang kerja yang bisa buat jangka panjang, 2 ini sangat penting teman-teman, Google AdSense atau freelance. Tapi di awal kita butuh banget untuk mencari klien tetap ya kalau freelance. Kalau di Google AdSense kita butuh konsisten. Ada lagi sih kerjaan yang hasilnya juga gede banget, yang mungkin hasilnya sudah saya belikan suatu mobil juga di dalam garasi ini yang saya buat tertutup karena agar nggak ada tikus-tikus jahil yang masuk gitu. Karena kalau sampai masuk kemudian di bagian mesin gigit-gigit kabel, kalau ganti itu segelondong ya. Itu sepengalaman saya kalau servis Mercedes-Benz sih. Kalau merek lain nggak tahu juga, karena yang saya beli di dalam garasi ini itu sebuah sport car dari Mercedes-Benz juga, E-Coupe, jadi 2 pintu. Itu dari bisnis OS ya. Jadi OS itu cukup potensial, tapi nggak bisa instan. Saya pribadi membangun OS itu sekitar 4 tahunan teman-teman, dan itu konsisten juga. Tapi kalau yang cukup cepat hasilnya, ya setahun 2 tahun itu sudah bisa hasil, seenggaknya setahun lah. Itu freelance. Jadi freelance itu kita bisa menggunakan web, misal Fiverr atau Upwork dan lain sebagainya sejenis itu ya. Jadi di sini kita butuh skill, entah skill grafis, skill web atau lainnya. Kalau saya pribadi di modeling 3 dimensi, kemudian grafis, web sama pemrograman. Ya ada sih custom project kayak membuat elemen-elemen game gitu ya. Tapi di situ sudah saya kurangin, saya lebih suka ke grafis, web, kemudian membuat modeling. Ya ada yang lain juga sih. Ya saya gabungkan offline sama online gitu ya teman-teman. Jadi membuat suatu pernak-pernik kemudian dijual. Ya kalau dijual di market lokal, kalau daya belinya tinggi itu bagus banget. Tapi kalau terkena kayak saat ini, mending dilempar ke luar negeri aja. Jadi di situ kita bisa memanfaatkan skill kita untuk go internasional teman-teman. Dan sekarang saya akan pergi ke salah satu rumah murid saya yang sudah berhasil membeli BMW 3 Series. Hasilnya cukup banyak sih, tidak hanya dibelikan kendaraan tapi juga rumah. Jadi teman-teman bisa melihat nanti, akan saya tanya jawab juga mulai dari awal proses ia belajar hingga menghasilkan ratusan juta saat ini ya. Oke, saya akan langsung menuju ke kediamannya. Modenya masih sport ya, pindah ke Eco dan Drive. Dan sekarang sudah di jalan, tapi masih di jalan utama ya. Dan untuk trafficnya ya bisa dilihat sendiri lah. Untuk jalan Sidoarjo ini teman-teman bisa lihat ya, memang terkadang macet, tapi ya alhamdulillah saat saya ada di jalan ini nggak begitu macet amat.
Dan untuk rumah murid saya ini itu cukup jauh teman-teman, kisaran 3-5 kilo dari jalan utama ini. Ya memang bisa dikatakan cukup desa lah rumahnya. Meskipun orang desa, tapi masalah belajar itu sebenarnya nggak ada orang bodoh. Semua orang itu cerdas, cuma tingkat kemalasannya aja itu yang bikin bisa mempengaruhi hasil ya. Dan sekarang saya sudah nyampe di area desanya teman-teman. Untuk jalanannya memang baru aja di aspal ini sehingga halus, tapi sebelumnya itu kacau banget, hancur banget, karena ya terkadang banyak mobil-mobil box besar kayak trek-trek gitu maksud saya, bukan box ya, itu lewat sini untuk menguruk jalanan, karena di sini beberapa bulan yang lalu itu banjir banget hingga rumah orang-orang di sini tuh kayak ya jauh lebih rendah ketimbang jalanannya, sehingga waktu hujan karena sungainya nggak ngalir itu mengakibatkan banjir teman-teman. Padahal kalau sungainya itu dikeruk ulang terus hingga hidup ya, maksudnya itu mengalir airnya, mungkin nggak sampai banjir. Nah ini teman-teman bisa dilihat ya, untuk air sungainya sama poros rumah yang ada di sini tuh ya bisa dilihat sendirilah kayak gimana gitu. Dan rumah murid saya itu di sebelah situ teman-teman, tapi jalanannya ya bisa dilihat sendirilah kayaknya nggak memungkinkan. Itu tadi juga ada tulisan stop kecil di situ, becek-becek gimana gitu ya. Dan ya ini lagi ada perbaikan sih, meskipun ada perbaikan akan tetapi kalau sungainya nggak sampai ngalir ya sama aja kalau hujan nanti karena airnya tergenang ya akan banjir lagi teman-teman. Akhirnya sudah dapat parkiran di pinggir sungai kayak gini teman-teman, nggak masalah lah, nanti saya akan jalan kaki aja ke rumah murid saya yang di sebelah situ. Jadi meskipun di desa dan rumahnya ya bisa dikatakan di pelosok ya, tapi siapa sangka income-nya bisa ratusan juta. Wes pirang akun saiki? Akun telu. Wes hasil kabeh. Iki apa sing situ iki ala piro total pisan? Iki 260 juta 725 ribu 99 rupiah. Wes saulane sing iki piro rata-rata? Iki sekitar 6 sampai 7. 6 sampai 7. Durung termasuk sing lurung kas ya? Sing channel loro iku. Terus apa jenenge? Bayaran iki terus transfer bank apa enggak Western Union? Transfer bank. Hasil teko telung akun iki wis digawe apa ya? Kaitan gawe bangun omah. Terus gawe tuku kaplingan loro. Terus gawe tuku motor iki situ. Terus ya digawe sehari-hari sampai iki ono bencana banjir iki ndukurno 4 kali ya. Ping pira ndukurno? Ping 4. Jadi lek di angka iku ya dikira-kirakno dhewe lah. Kaplingan loro terus motor situ ndukurno omah ping 4 gara-gara ya wis mungkin bencana banjir lah kata dulu ya. Terus apa tuku omah maneh. Terus ono maneh enggak? Ikut tok. Kaplingan loro sama siji iku. Ambek motor nang ndukur omah iki. Iku alatnya apa ya? Ini alatnya gawe ngerekam juga, gawe YouTube iku laptop, terus HP iki, HP Lumia 930. HP jadul, HP lama, sekarang sudah nggak ada Windows ini. Tapi kameranya lumayan, cuma terkadang nge-lag, memang jadul ya begini. Tripodnya ya tripod segitiga seperti ini aja. Tripodnya kok ini. Jadi modalnya tripodnya berapa nih? Tripodnya sekarang mungkin sekitar 75 mungkin. 75 sampai 65. Model yang biasa ini. 3110. 3110. Nah, jadi apa jenenge usaha online itu ya wis kok ngene mau modalnya mungkin sing mahal laptop. Laptop ki piro? Laptopnya 14-an. Ini baru beli lagi. Yang dulu 11. Yang awal-awal 11 juta rusak tak durung? Belum. Oh, durung rusak. Iki tuku maneh sing 14-an. Asus. Ya ngene iki lah, mungkin modalnya rada gede, tapi di awal-awal nggak perlu gede-gede. Masih nggawe HP aslinya iso, cuma lek ngerender video nggawe HP itu panas. Jadi eman ngono lah. Soalnya HP kan gak dirancang untuk rendering ya.
Terus dino Minggu ngadano acara yo sharing-sharing di Darjo kono. Iya apa? Ya gak apa-apa. Engko sampean cek apa jenenge iso sharing apa ya berbagi pengalaman belajar di aku biyen dari teko awal sampai hasil iku ya apa cek iso ono manfaatnya lah kayak arek. Oke teman-teman, jadi nanti minggu besok itu ada acara sharing ya. Untuk info tempat, kalau tempatnya sih tetap di Sidoarjo. Untuk jamnya, teman-teman bisa mengontak saya melalui nomor WA yang ada di deskripsi video ini. Nanti tepatnya jam berapa karena masih dipertimbangkan antara jam 7 atau jam 8 pagi. Jadi nanti akan ada sharing mulai dari nol, mulai dari belajar sampai hasil berdasarkan pengalaman menurut saya tentunya. Jadi di situ teman-teman bisa mengambil setidaknya apa ya, pelajaran lah gimana proses hingga menghasilkannya itu kayak apa, jeripayanya nanti akan disaringkan di event tersebut. Oke teman-teman, jangan lupa tekan like untuk video saya ini dan subscribe channel Handoko PS sehingga teman-teman bisa mendapatkan video-video baru setiap kali saya mempublikasikan video baru di channel Handoko PS ini. Sekian, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.